Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku, yang akan aku berikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi pun saling bertengkar dan berkata, "Bagaimana dia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Karena itu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging Putra Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, selamat pagi. Injil yang kita dengarkan hari ini merupakan satu kesatuan dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 25 sampai 59, satu perikop panjang yang berbicara mengenai roti kehidupan. Dan kalau kita tarik lagi sedikit ke belakang, Injil yang Injil yang mengisahkan tentang Yesus yang berbicara tentang roti kehidupan itu terhubung dengan peristiwa ini. Peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Ingat tentang peristiwa itu? Ingat ya? Ada yang ingat, ada yang gini. Jadi orang banyak yang sesudah mendapat mujizat penggandaan roti, mereka kemudian mencari-cari Yesus. Bahkan kalau kita baca di bagian Yesus menggandakan roti, membuat mujizat, memberi makan 5.000 orang, sesudah itu Yesus pergi. Lalu orang banyak mencari-cari Yesus.
Lalu kalau kita baca di bagian yang tadi saya sebutkan dari awal Yohanes bab 6 ayat 25 itu mengisahkan bagaimana ketika orang banyak bertemu kembali dengan Yesus, mereka tanya, "Guru, bagaimana kamu bisa sampai di sini?" Nah, mujizat ini telah menarik perhatian banyak orang. Mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang itu. Dan oleh karena itu mereka berusaha mencari keberadaan Yesus. Maka ketika berhadapan dengan pertanyaan orang banyak tentang bagaimana Yesus bisa sampai di seberang laut, Yesus menjawab kepada orang banyak itu begini, "Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti lalu kenyang." Jadi orang banyak seperti yang sudah disebutkan tadi, mereka tidak mencari Yesus karena melihat betapa luar biasa mujizat yang dibuat oleh Yesus, tetapi mereka merasa kayaknya kalau kita ikut Yesus kita kenyang terus. Nah, saudara-saudari yang terkasih, jawaban Yesus ini merupakan suatu kritik bagi orang banyak yang mencari Dia, yang hanya memikirkan makanan jasmani. Maka bila kita renungkan bagian ini, sebenarnya mau mengatakan bahwa orang banyak itu tidak siap dengan pengajaran Yesus selanjutnya, yang mana yang kita dengarkan hari ini tentang roti hidup. Dan itu terbukti ketika Yesus memperkenalkan kepada mereka tentang roti hidup yang kekal, dirinya sendiri, orang Yahudi bertengkar dan menolak pengajaran itu. Mereka bertanya, bagaimana mungkin Dia ini memberi dirinya sebagai makanan? Karena orang tidak melihat sisi rohani dari mujizat itu. Tapi mereka melihat ada roti di situ, ada ikan di situ, mari kita makan dan kita kenyang. Maka saudara-saudari yang terkasih, ketika kita berbicara mengenai roti hidup, yakni dirinya sendiri, Yesus tidak sedang berbicara tentang makanan jasmani. Yesus tidak sementara berbicara tentang roti yang ada di atas meja makan, di Indomaret, di Alfamaret dan lain sebagainya. Tetapi Dia sedang berbicara tentang makanan rohani. Maka kesalahan penafsiran itu seringkali membuat orang merasa, kok bisa ya? Nah, itu seperti yang dialami oleh orang-orang Farisi itu, orang-orang Yahudi yang menolak karena mendengarkan pemberitaan itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Hari raya ini mengingatkan kita sekalian akan pemberian diri Yesus, pemberian diri yang tanpa syarat itu, ketika pada malam perjamuan bersama murid-muridnya. Dan itu mau menegaskan bahwa perayaan ini bukan suatu perayaan yang jauh dari pandangan kita. Bukan diperingati hanya pada tanggal ini, hari Minggu ini. Tetapi sebenarnya ini adalah perayaan yang kita buat setiap hari. Setiap hari, setiap minggu. Yakni Misa, Ekaristi Kudus. Katekismus Gereja Katolik nomor 1324, dia menegaskan begini. Ekaristi itu adalah sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani. Sakramen-sakramen lainnya bersama dengan seluruh pelayanan gerejani serta karya kerasulan berhubungan erat dengan Ekaristi suci. Sebab dalam Ekaristi
tercakuplah seluruh kekayaan rohani gereja, yakni Kristus sendiri, Paskah kita. Dalam bahasa yang lebih sederhana, Katekismus mau bilang begini: Ekaristi menjadi pusat karena dalam Ekaristi Kristus sendirilah yang menyerahkan tubuhnya yang suci dan darahnya yang murni sebagai santapan keselamatan. Maka tadi dalam bacaan Injil kita dengarkan Yesus menegaskan ini, barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia memperoleh hidup kekal. Dan dalam perayaan Ekaristi yang kita buat setiap hari, bagi mereka yang rajin misa pagi, dan kita buat setiap minggu, bagi kita yang suka datang misa hari Minggu, ini adalah perayaan di mana kita mengambil bagian dalam perjamuan malam terakhir itu. Kita menerima tubuh dan darah Kristus. Maka saudara-saudara yang terkasih, di dalam Ekaristi, roti dan anggur diubah melalui perkataan Kristus dan seruan kepada Roh Kudus, diubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Atau bahasa yang lebih kita kenal, dikonsekrasikan. Jadi ketika roti, hosti yang umat bawa dari persembahan datang ke sini, imam mendoakan dan mengkonsekrasikan itu dalam doa syukur agung, secara substansial berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Secara substansial. Dengan kata-kata ini, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Kita mengambil bagian dalam perjamuan malam terakhir, kita mengenangkan kembali Kristus yang memberikan dirinya sebagai santapan keselamatan. Maka perayaan ini mengingatkan kita bahwa ketika menerima tubuh Kristus, kita menjadi satu dalam Kristus. Kita mendapat bagian dalam Kristus. Maka seringkali kita diminta untuk apa? Yang pertama, kalau terima komuni, habis itu orang buat apa? Doa pribadi, berdoa. Nah, kadang-kadang kita tidak. Datang, terima komuni, pulang, tanda salib sedikit, habis itu ambil handphone, sambil menunggu orang semua terima komuni, dia ambil handphone, scroll dulu, lihat dulu berita apa, atau cerita, sebentar mau kemana. Orang tidak mengambil waktu itu untuk berdoa. Maka saudara-saudara yang terkasih, kita diingatkan bahwa yang kita terima itu bukan roti biasa. Kalau roti biasa tidak perlu datang misa, kita pergi beli saja di tempat yang mereka jual, kita makan lebih kenyang. Tetapi yang kita terima adalah tubuh Kristus dan kita mengambil bagian dalam karya keselamatan itu. Ini adalah rahmat yang perlu kita syukuri. Maka saudara-saudari yang terkasih, Ekaristi menjadi kesempatan bagi kita untuk mengambil bagian dalam perayaan surgawi. Scott Hahn, itu salah satu teolog Amerika Serikat, dia bilang begini, Ekaristi itu adalah perayaan surga di atas bumi. Karena yang dibuat di surga itu kita rayakan di bumi ketika kita merayakan Ekaristi. Maka datang ke misa bukan hanya duduk bingung-bingung. Kalau datang misa duduk bingung-bingung, ngantuk, mau tidur, mau hanya datang main handphone, Bapak Ibu, kita tidak perlu datang misa.
tinggal saja di rumah, tidak masalah. Kalau cuma datang lalu mau cari teman cerita, jangan. Pergi kemana begitu, duduk cerita sampai dunia kiamat pun, wes, monggo, gak apa-apa itu. Tapi kalau kita bilang mau datang misa, yang kita buat adalah misa, duduk bersama merayakan Ekaristi, menyanyi. Dialog dengan imam, dialog. Karena misa itu perayaan bersama. Bukan perayaan imam saja. Imam, apa bahasa sekarang, yeping sampai busa-busa keluar dari mulutnya, di sini umat diam. Wes monggo Romo atur sendirilah. Kami tunggu bagian terima komuni aja, habis itu kami pulang mau. Padahal kita diminta untuk mengambil bagian bersama. Ini adalah perayaan bersama. Ekaristi adalah perayaan syukur, perayaan penyelamatan. Kenapa? Karena Kristus yang wafat di salib, sebelum wafat dia menyerahkan dirinya sebagai santapan rohani, supaya kita yang menerima komuni, yang menerima tubuh Kristus, ambil bagian, hidup bersama, masuk, hidup tinggal bersama dengan Kristus. Kristus tinggal di dalam kita dan kita di dalam Dia. Maka saudara-saudara yang terkasih, semoga tubuh dan darah Kristus yang dikorbankan bagi kita benar-benar membawa keselamatan kepada kita dan menuntun kita pada keselamatan kekal itu. Kita berdoa kiranya kita semakin mampu menghayati Ekaristi Kudus ini. Kita semakin mampu mensyukuri tubuh dan darah Kristus yang kita terima sebagai santapan rohani ini, supaya kita semakin dekat dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, menjadi satu dengan Tuhan sendiri.